Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andra Putri Salsabila dengan NIM 20051204105 dari kelas TA 2020A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus jaringan komputer yang ada di SMA 1 Kertosono. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan mengenai SMAN 1 Kertosono. SMAN 1 Kertosono merupakan sebuah sekolah menengah atas atau SMA yang didirikan pada tahun 1964, terletak di Nganjuk, tepatnya pada Kecamatan Kertosono. Seiring berkembangnya teknologi, sekolah ini juga memiliki banyak perubahan, terutama di bidang elektronik yang sekarang lebih lengkap. Pada tahun 2021, SMAN 1 Kertosono menambah banyak sekali perangkat komputer dengan struktur jaringan yang lebih baik. Tujuan adanya pengembangan pada bidang tersebut dikarenakan adanya kebutuhan sekolah, yaitu ekstrakurikuler wajib komputer yang biasa disebut teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, dan ekstrakurikuler lainnya yang banyak membutuhkan perangkat jaringan komputer. Selain itu, komponen tersebut juga digunakan sebagai ujian yang akan datang apabila dilakukan dengan berbasiskan CBT. Skenario saya seperti ini, tapi langkah lebih lengkapnya saya akan menjelaskannya pada Cisco Packet Tracer secara langsung. Di sini skenario perangkat saya sudah saya buat, dan di sini ada 5 ruang yang saya gunakan. Di sini ada laboratorium komputer 1, laboratorium komputer 2, laboratorium komputer 3, laboratorium komputer 4, dan ruang guru. Pada laboratorium komputer pertama di sini terdapat 4 buah PC, lalu 1 router, 3 switch, 4 server, dan 2 laptop. Di sini saya menggunakan AP juga, access point 1. Lalu lanjut ke laboratorium komputer 2. Di sini saya terdapat 1 router, 1 switch, dan 3 PC. Pada laboratorium komputer 3, di sini saya menggunakan 1 router, 1 switch, dan 3 PC. Lanjut pada laboratorium komputer 4, di sini saya menggunakan 1 router, 1 switch, dan 3 PC. Selanjutnya di sini saya di ruang guru. Di ruang guru saya menggunakan 1 router, 2 PC, 1 switch, 1 server, 1 access point, dan 3 laptop. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu satu persatu. Pada yang pertama, pada laboratorium komputer 1, di sini saya sudah men-setting IP address pada masing-masing PC. Karena di sini PC siswa saya menggunakan IP statik. Di sini saya isikan 192.168.105.1.665. Lalu di sini sembilan maxnya 255.192. Selanjutnya di sini pada default gateway-nya saya menggunakan 105.126. Lanjut pada PC yang kedua, saya tetap menggunakan IP statik. Di sini saya menggunakan 105.66. Lalu subnet max dan default gateway-nya tetap. Begitu juga dengan PC 3. Hanya saja pada angka paling terakhir saya gunakan angka 67. Lalu di sini pada PC admin saya juga menggunakan IP statik. Di sini saya isikan 192.168.105, lalu titik 1.
Di sini subnet max-nya tetap yaitu 255.192, lalu default gateway-nya 105.62. Namun di sini saya pada laptop admin 1 dan admin 2 saya menggunakan DHCP. DHCP saya di sini sudah saya setting IP address-nya di sini yaitu 192.168.105.61, lalu di sini subnet max-nya tetap yaitu 255.192, lalu default gateway-nya 105.62. Lalu di sini pada laptop admin di sini IP-nya secara otomatis sudah diisikan oleh DHCP server di sini 192.168.105.3, lalu admin 2 di sini juga sudah diisikan. Lalu kita beralih ke server di sini. Server di sini saya sudah mengisikan IP-nya secara statik di sini 33.33.33.1 pada DNS server. Lalu subnet max-nya 255.192, lalu default gateway-nya 33.4. Lalu pada mail server di sini saya setting menjadi 33.33.33.2, lalu subnet max-nya 255.0 di sini, lalu default gateway-nya tetap yaitu 33.4. Lalu beralih ke FTP server di sini saya menggunakan sudah men-setting IP address-nya yaitu 33.3, lalu subnet max-nya 255.0, lalu di sini default gateway-nya 33.4. Di sini saya tadi salah untuk mengisi, saya ganti menjadi 0. Sudah. Setelah sudah, di sini berlanjut ke laboratorium komputer 2. Di sini saya sudah mengisikan secara statik ya IP address-nya yaitu 172.20.105.1. Di sini subnet max-nya tetap yaitu 255.192, lalu default gateway-nya 172.20.105.62. Pada PC siswa 5 juga sama seperti tadi, hanya saja angka belakangnya sini saya ganti menjadi 2. Begitu juga pada PC 6 di sini hanya saya ganti 3 pada angka belakangnya. Untuk subnet max dan default gateway-nya tetap. Lalu beralih ke laboratorium komputer 3. Di sini saya sudah men-setting IP address-nya secara statik di sini menjadi 172.21.105.1, lalu subnet max-nya tetap 255.192, lalu default gateway-nya 105.62. Begitu juga dengan PC 8 dan PC 9. Di sini saya tetap menggunakan IP address yang sama, hanya saja di belakangnya saya ganti 2 dan 3. Lalu beralih lagi ke PC laboratorium 4 yaitu PC 10. Di sini saya sudah men-setting IP address-nya secara statik. Di sini saya setting 172.22.105.1, lalu subnet max-nya tetap. Default gateway-nya saya ubah menjadi 172.105.62. Lalu pada PC 11 dan PC 12 sama seperti yang tadi, hanya saja pada angka terakhirnya saya ubah menjadi 2, dan pada PC 12 yaitu 3. Berikut kita beralih lagi ke ruang guru. Di sini pada ruang guru saya ada 2 buah PC, lalu 1 server, 1 switch, 1 router, access point, lalu 3 laptop. Di sini saya PC-nya menggunakan IP address statik
Lalu pada laptopnya di sini saya menggunakan DHCP. Pada PC Capsec saya atur menjadi IP address-nya menjadi 172.23.105.1. Subnet max-nya tetap yaitu 255.192, lalu default gateway-nya 105.62. Pada PC Guru tetap seperti yang tadi, hanya saja saya ubah menjadi 2 di akhirannya. Lalu pada DHCP saya isikan seperti yang tadi PC Capsec dan PC Guru, hanya saja akhirannya saya gantikan 3. Lalu di sini laptop Guru 1 karena saya menggunakan DHCP, di sini sudah secara otomatis terisi oleh DHCP server. Begitu juga dengan laptop Guru yang kedua dan yang ketiga. Di sini juga saya sudah men-setting pada masing-masing router. Di sini IP address-nya 192.168.105.62, lalu subnet max-nya 255.192. Port statusnya saya on-kan juga, serial number-nya sini. Di sini pada FE1 saya isikan 333333.4, lalu di sini subnet max-nya 255.0. Sama seperti tadi, port statusnya di on kan juga. Pada serial 2 di sini saya isikan 12.12.12.1, lalu di sini subnet max-nya saya isikan 255.0. Port statusnya juga saya on kan. Lalu pada serial 3 di sini saya isikan 43.43.43.1, lalu subnet max-nya sama seperti tadi yaitu 255.0. Port statusnya juga saya on kan. Setelah itu saya juga di sini sudah men-setting pada router selanjutnya, yaitu router pada ruang guru, router pada labcom 2, labcom 3, lalu labcom 4 juga sudah saya setting semua. Selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk mensimulasikan perangkat-perangkat yang ada di sini dengan menggunakan mail server dan FTP server. Di sini saya akan mencoba untuk yang pertama email. Di sini saya sudah membuat sebuah email. Di sini saya sudah membuat siswa 1, siswa 2 dan guru. Dengan domain name-nya di sini sman1kertosono.com. Kita coba untuk mengirimkan sebuah tugas. Di sini kita contohkan pada guru, kita buka email. Di sini saya sudah men-setting email pada guru. Di sini anggap saja di sini namanya Pak Bambang, lalu email address-nya guru @sman1kertosono.com. Incoming dan outgoing email servernya di sini sama, yaitu sman1kertosono.com. Lalu username-nya dan password-nya kita isikan sama seperti yang di email server tadi yang sudah kita daftarkan ke sana. Lalu kita klik save. Setelah sudah, kita coba untuk men-setting pada PC 1. Di sini pada PC 1 kita buka email, lalu kita konfigur emailnya. Di sini dengan nama saya sendiri sebagai contoh Andara, lalu mail address-nya kita ubah menjadi siswa @sman1kertosono.com, lalu incoming mail dan outgoing mailnya saya sama seperti tadi, yaitu sman1kertosono.com. Username dan passwordnya kita isikan berdasarkan apa yang sudah kita daftarkan tadi di email server, yaitu siswa, passwordnya siswa.
lalu kemudian kita save. Lalu kita bisa melakukan hal ini pada PC yang lain-lain. Jika kita ingin, coba kita buat lagi di sini PC 4. Di PC 4 kita konfigurasi. Di sini sudah saya isikan. Hanya saja sini menggunakan email address yang lain, yaitu siswa1 @sman1kertosono, lalu username-nya siswa1 dan passwordnya juga siswa1 seperti tadi yang sudah kita daftarkan di email server. Lalu kita save. Kita cek sekali lagi. Jika sudah, kita save. Lalu di sini pada PC guru kita coba untuk mengirimkan sebuah tugas kepada siswa-siswa kita. Di sini untuk siswa sman1kertosono.com. Lalu di sini subjeknya tugas 1. Di sini isinya saya tuliskan tugas 1 akan segera dipublish. Jangan lupa dikerjakan. Sudah. Di sini pastikan untuk benar-benar mengecek ini, jangan sampai salah. Setelah sudah, kita send. Lalu kita pergi ke siswa@sman1kertosono.com, yaitu pada PC 1. Di sini kita cek email, lalu kita pencet receive mail. Di sini sudah masuk ya. Di sini tugas 1 akan segera dipublish, jangan lupa dikerjakan. Lalu kita coba untuk reply. Baik, Pak, akan saya kerjakan. Lalu di sini sudah saya isikan, yaitu untuk guru @sman1kertosono, yaitu email dari Pak Bambang. Lalu subjeknya di sini yaitu RE tugas 1. Lalu kita send. Kita coba untuk kembali mengecek pada email guru. Di sini kita pencet receive. Di sini kita pencet baik, Pak, akan saya kerjakan. Di sini berarti artinya sukses untuk mencoba. Kita akan coba sekali lagi dengan peringatan yang sama pada siswa 1. Tugas 1. Lalu di sini kita tuliskan tugas 1 akan segera dipublish. Jangan lupa dikerjakan. Lalu kita send. Kita coba cek ke PC 4. Tadi kita mengisikan siswa1@sman1kertosono.com pada PC 4. Kita coba cek. Oh, ternyata di sini belum masuk. Coba kita cek lagi. Ternyata di sini memiliki hambatan. Selanjutnya saya lanjutkan saja untuk tidak mengulur waktu. Di sini saya akan mencoba untuk praktik atau simulasi yang lain, yaitu dengan menggunakan FTP server. Di sini FTP server sendiri berguna untuk mengirim sebuah file.
Misalkan guru ingin mengirimkan sebuah file tugas ataupun file-file penting kepada admin sekolah. Di sini kita menggunakan FTP. Sedangkan tadi yang mail server itu digunakan sebagai tempat untuk mengirimkan sebuah pesan jikalau guru ataupun admin sekolah ingin mengirimkan sebuah peringatan ataupun pengumuman yang penting bagi siswa, bisa melalui mail server. Di sini saya akan mencoba FTP server. Di sini FTP server saya sudah men-setting FTP-nya. Di sini saya sudah mencoba membuat sebuah user setup. Di sini saya isikan SMAN1 Kertosono sebagai username, lalu di sini passwordnya SMAN1 Kertosono. Akses yang bisa dilakukan oleh pengguna yang mengerti username dan password ini yaitu write, read, delete, rename, dan list. Akan kita coba untuk membuat suatu file pada guru. Di sini saya membuat file di text editor, lalu kita coba membuat sebuah file penting ya. Di sini file penting yang akan kita kirimkan ke PC admin. File penting di sini kita save, yaitu Ctrl S, lalu penting.txt kita save dengan nama penting.txt, kita klik OK, lalu kita yakinkan bahwa file tersebut sudah ada dengan memencet Ctrl plus O. Di sini penting.txt sudah ada ya, lalu klik OK. Kita coba untuk mengirimkan file tersebut ke PC ataupun FTP server. Di sini saya coba dir. Di sini sudah terdapat penting.txt. Lalu kita coba login dengan cara FTP. Lalu kita masukkan FTP address-nya yaitu 33.33. Di sini FTP servernya yaitu 3.3. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan username yang sudah kita daftarkan pada FTP server tadi. Di sini yaitu SMAN1 Kertosono. Lalu passwordnya juga SMAN1 Kertosono. Lalu di sini sudah login. Kita coba dir untuk mengecek apakah filenya sudah ada. Di sini sudah ada. Lalu kita coba untuk put penting .txt. Transfers complete. Di sini berarti artinya sudah ditransfer. Lalu kita quit. Setelah sudah, kita coba cek pada FTP server di sini apakah sudah masuk. Di sini kita coba command prompt, kita ketikkan
FTP 33.33.33.3, lalu username-nya sama seperti tadi, SMAN 1 Kertosono, lalu passwordnya SMAN 1 Kertosono. Di sini kita coba dir. Di sini penting .txt sudah masuk pada FTP server. Ya, berarti berhasil. Tapi di sini kita akan coba untuk mentransfer penting.txt tersebut ke PC admin dengan cara get. Di sini kita coba quit dulu, quit. Di sini quit, kita coba ke PC admin, kita coba untuk mengambil penting.txt tadi yang pada FTP server tadi ke PC admin. Kita pencet PC admin lalu ke command prompt. Di sini kita ketikkan FTP 33.33.33.3, lalu kita login SMAN 1 Kertosono lalu di sini passwordnya sama, SMAN 1 Kertosono, kita enter. Sudah login, lalu kita coba dir penting.txt, lalu kita coba get, yaitu memindahkan file tersebut ke PC admin. Kita pencet get penting.txt, lalu kita enter. File transfer complete, yang artinya sukses. Lalu kita coba quit, enter. Di sini kita coba untuk cek apakah sudah masuk pada teks file di sini, file pada PC admin atau belum, dengan menekan tombol Ctrl plus O. Di sini sudah ada ya penting.txt, artinya pada percobaan kali ini sukses. Kalian juga dapat melakukan pengiriman file tersebut pada laptop, laptop guru juga dapat, ataupun ke PC-PC lainnya. Sekian penjelasan mengenai studi kasus jaringan di SMAN 1 Kertosono. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.